Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat filahku? Aku berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Bagi kalian yang dalam keadaan sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, aku doakan semoga Allah Subhanahu wa taala lekas mengangkat penyakitmu dan menyembuhkanmu dengan kesembuhan yang sempurna dan tidak meninggalkan penyakit yang baru. Sahabat Filah, hari ini kita ngaji dan murojaah bareng yuk. Kita murojaah juz 30 dimulai dari surah An-Naba. Ikuti terus ya sampai habis, karena di akhir pembacaan surah An-Naba akan ada asbabun nuzulnya dari surah An-Naba. Stay tune terus ya. Siap-siap, yuk kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal
يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Sekarang kita akan sedikit mengkaji surah An-Naba. Surah An-Naba artinya berita besar. Surah An-Naba terdiri atas 40 ayat dan termasuk golongan surah Al-Makkiyah. Kenapa disebut surah Al-Makkiyah? Karena surah ini diturunkan di kota Mekah. Apa itu kota Mekah? Kota Mekah ialah kota Maulidur Rasul. Apa itu Maulidur Rasul? Artinya kota kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surah ini diturunkan sesudah surah Al-Ma'arij. Dinamai surah An-Naba karena diambil dari perkataan An-Naba yang terdapat pada ayat 2 surah ini. Dinamai juga Amma yatasaalun, diambil dari perkataan Amma yatasaalun yang terdapat pada ayat ke-1 surah ini. Asbabun nuzul dari surah An-Naba terdapat pada ayat 1 sampai ayat 16. Menurut riwayat Ibnu Abbas, ketika Al-Quran diturunkan, orang-orang Quraisy sering bertanya-tanya satu sama lain tentang berita yang terdapat di dalamnya. Di antara mereka ada yang membenarkan dan ada pula yang mendustakan. Maka turunlah ayat ini. Mutiara ayat 1 sampai ayat 16. Alam ini menjadi bukti adanya hari kebangkitan. 1. Orang-orang musyrik Mekah saling bertanya-tanya tentang berita besar, yaitu datangnya hari kiamat yang selalu mereka perselisihkan. 2. Sekalipun orang-orang musyrik Mekah semasa hidup di dunia dapat mencari-cari dalih untuk tidak mempercayai hari kiamat, namun hal itu kelak menjadi kenyataan yang tidak dapat diingkari. 3. Allah mengemukakan 9 tanda-tanda kekuasaannya agar dijadikan bahan pemikiran oleh manusia, sehingga menimbulkan keyakinan bahwa hari kebangkitan itu pasti akan datang. 4. Manusia wajib mengimani akan adanya hari kebangkitan. Mutiara ayat dari ayat 17 sampai ayat 30. Kedahsyatan hari kebangkitan. 1. Hari kiamat dinamakan pula hari hisab atau hari perhitungan dan waktunya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Pada hari itu terjadi beberapa kejadian yang dahsyat, di antaranya tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Langit akan terbuka, gunung-gunung akan hancur, umat-umat akan datang dengan berkelompok-kelompok untuk dihisab. 3. Di neraka jahanam ada tempat mengintai terhadap penghuni neraka yang disiksa dan mereka kekal di dalamnya. 4. Penghuni neraka tidak merasakan kesejukan dan tidak pula mendapat minuman yang menghilangkan dahaga. 5. Minuman mereka hanya air yang sangat panas dan nanah yang sangat busuk. 6. Azab dalam neraka itu setimpa dengan dosa yang mereka perbuat selama di dunia.
7. Seharusnya manusia berusaha terhindar dari azab neraka dengan jalan iman dan amal-amal soleh yang nyata. Munasabah Surah An-Naba ayat 1 sampai ayat 16. Alam ini menjadi bukti adanya hari kebangkitan. Pada bagian akhir surah yang lalu diterangkan tentang berita kesenangan dan kebahagiaan yang dinikmati kaum mukmin yang bertakwa sewaktu di dunia. Mereka menikmati berbagai makanan yang mereka inginkan sebagai ganjaran bagi amal kebaikan yang mereka kerjakan. Diterangkan pula bahwa bagi yang telah mendustakan Allah hanya diberikan kesempatan menikmati kesenangan di dunia, sedangkan di akhirat tidak mendapatkan sama sekali. Pada ayat-ayat awal surah ini dibicarakan perbincangan pada para pendusta dari kafir Mekah tentang terjadinya hari kebangkitan yang diingkari sebagian mereka. Mereka beranggapan bahwa manusia itu lahir, hidup, lalu mati, dan hancur ditelan masa, dan tidak ada yang membinasakan mereka kecuali masa atau waktu. Hari kebangkitan lalu terjadi siksaan tidak ada menurut mereka. Munasabah Surah An-Naba ayat 17 sampai 30. Kedahsyatan hari kebangkitan. Pada ayat-ayat yang lalu, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada manusia bahwa kejadian alam semesta ini dapat dijadikan bukti akan adanya hari kebangkitan. Oleh karena itu, manusia wajib mempercayainya. Dalam ayat-ayat berikut ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan peristiwa-peristiwa dahsyat yang terjadi pada hari kebangkitan itu. Diterangkan pula akibat yang akan diterima orang-orang yang mendustakannya dan akibat yang diterima oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Penutup dari surah An-Naba ini, surah An-Naba menerangkan pengingkaran orang-orang musyrik terhadap hari berbangkit, ancaman Allah terhadap sikap mereka, azab yang mereka terima di hari kiamat, serta kebahagiaan orang-orang yang beriman. Shadaqallahul azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.